Rasulullah memesankan kepada kita, iza wajahtu ikhtilafan fa'alaikum bil jama'ah. Kalau kalian berbeda, dahulukan persatuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Budi Hartawan pada siang hari ini di acara Ngobras, ngobrol santai bareng sambil silaturahim. Dan alhamdulillah siang kali ini kita kedatangan tamu yang cukup spesial. Beliau adalah Kiai Haji Arham Bashid. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Beliau ini dari organisasi Darud Dakwah wal Irsyad, DDI singkatannya. Jadi DDI ini adalah sebuah organisasi yang lahir sebelum kemerdekaan. Ya, Pak Kiai, boleh tidak saya diceritakan bagaimana awal mula berdirinya DDI ini, terus kemudian apa visi misinya sehingga kemudian DDI ini lahir atau dibentuk begitu? Bismillahirrahmanirrahim. DDI itu lahir dari jawaban atas kebutuhan masyarakat pada waktu itu, tepatnya 21 Desember 1938. DDI ingin, karena dalam pendidikan Islam tentu saja ingin mewujudkan masyarakat Islam seperti yang dijanjikan Rasulullah, menjadi penyebar kasih sayang dan sumber kasih sayang untuk seluruh umat dimanapun dia berada. Sehingga di DDI sejak dini murid-murid itu selalu diajarkan perbedaan itu realitas, dan perbedaan itu harus disikapi dengan penuh kasih sayang. Dalam bentuk apapun pasti ada perbedaan. Justru kalau tidak ada perbedaan kita akan lemah. Dan itu kita selalu ajarkan kepada santri-santri kita, sehingga DDI sudah menyebar hampir 13.170 cabang. Wow. Ada beberapa di Sumatera, sebagian besar di Kalimantan, hampir di seluruh wilayah di Jayapura juga ada, sampai Merauke. Dimanapun ada DDI, itu selalu harus memberikan kenyamanan kepada masyarakat dalam ijtimai atau kehidupan sebagai bagian dari masyarakat, maupun sebagai sumber pencerahan dari sisi spiritual. Saya ingin menyampaikan pendiri kami itu saking akrabnya, punya teman dulu dari Surabaya, seorang Chinese Katolik. Saking akrabnya kedua orang ini Chinese menyerahkan 2 putranya itu kepada Kiai untuk dididik secara Islam. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah itu sudah tahun 92 sama-sama saya di Kairo, itu putra angkat beliau, dan sampai hari ini jadi seorang pengusaha yang sukses. Alhamdulillah. Dan itulah interaksi kami DDI dengan masyarakat lainnya. Kalau NU punya Hadratus Syekh Hashim Asy'ari, kemudian di NWDI juga punya Maulana Syekh Tuan Guru Abdul Majid. DDI siapa tokoh yang mendirikannya, terus kemudian apa visi misi beliau untuk Indonesia ini? Saya kira sama seperti pendiri bangsa kita, mencerdaskan masyarakat, mencerdaskan kehidupan berbangsa. DDI itu didirikan, sebagian besar pendirinya memang sudah kembali ke hadirat Allah, didirikan oleh, kita istilahkan Guruta, Abdurrahman Ambodale. Beliau juga secara nasional bergaul, pernah menjadi anggota MPR, dan pernah juga masuk ke kegiatan partai sebagai bagian dari dakwah. Nah, salah satu pendiri yang hari ini masih ada bersama kita yaitu Al-Mukarram Kiai Haji Ali Afi. Sekarang sudah berumur 96 tahun. Semoga sehat selalu ya. Amin Allahumma ya Rabb. Dan beliau tetap masih aktif memberikan nasihat-nasihat secara online. Jadi intinya kita ingin ikut mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kiai, mendengar kata Ambodale itu saya kan teringat bahwa beliau ini merupakan sosok ulama yang tidak bisa hanya dengan kata-kata maupun tulisan,
karena sumbangsih beliau terhadap bangsa ini. Tetapi ada sebuah cerita yang buat saya itu cukup menarik begitu. Kalau tidak salah beliau juga pernah diculik oleh Kahar Muzakkar. Ya. Dibawa ke hutan begitu untuk kemudian bergabung dan mengiyakan perjuangan itu dan ingin mendirikan negara Islam. Tetapi beliau menolak begitu. Apa kira-kira pesan yang ingin disampaikan bahwa beliau tetap memilih NKRI sebagai sebagai negaranya, kemudian Pancasila sebagai ideologi bangsanya? Saya kira sebagai ulama Rabbani yang punya hubungan dengan langit yang sangat akrab, tentu beliau mengetahui sesuatu yang mungkin kita nggak tahu secara umum dari Allah, bahwa yang terbaik adalah pengikat secara umum. Karena dalam ajaran agama Islam juga dikatakan seperti itu. Kita berbicara kebangsaan, yang mengatur kita aturan kebangsaan. Rasulullah memesankan kepada kita, iza wajahtum ikhtilafan fa'alaikum bil jamaah. Kalau kalian berbeda, dahulukan persatuan. Dan ini saya kira dianut bukan cuma Abdurrahman Abu Daleh, ulama-ulama kita zaman seperti itu. Dan mengenai terkait dengan bergabung, sebenarnya bukan bergabung, diculik, dihadang oleh Kahar Muzakkar. Dan itu memang sudah beberapa kali rencana itu. Dan sebagai ulama mungkin karena pada waktu itu beliau juga meyakini bahwa ajaran-ajaran di dalam gerakan ini banyak yang bertentangan dengan syariat Islam. Sehingga mungkin ijtihad beliau mengizinkan, merelakan dirinya diculik. Dan memang dalam catatan-catatan beliau memang kegiatannya sehari-hari mengajar. Betul. Bahkan ada satu masa seperti dikasih peluang untuk keluar dari hutang lari. Tapi melihat beliau muridnya belum ada yang matang, beliau memilih bertahan di dalam untuk mengajar. Tapi tetap pada konsep di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tidak menyetujui pemisahan, tidak menyetujui rencana-rencana Kahar Muzakkar, tapi beliau berada di sana itu untuk mengajar, meluruskan. Dan memang banyak beberapa muridnya akhirnya keluar bersama-sama dari hutan dan luar biasa kembali kepada pelukan NKRI. Nah, saya kira itu merupakan sebuah sebuah sikap yang sangat luar biasa yang diperlihatkan oleh Abu Daleh, dan itu perlu menjadi pelajaran yang harus kita tanamkan hingga hari ini. Namun demikian Kiai, tentu dengan era yang sekarang semua keterbukaan ini, pemikiran transnasional juga sangat luar biasa kencang di negara kita, dan juga paham-paham ideologi yang tentu ingin merusak NKRI dan menafikan ideologi Pancasila dan ingin menggantinya dengan yang dalam mereka banyak sebut, misalnya ingin mendirikan khilafah dan yang lain. Bagaimana kemudian DDI menghadang atau memfilter santrinya, masyarakatnya, jamaahnya terhadap paham-paham transnasional ini? DDI selalu berdiri di saf terdepan tentu saja untuk mempertahankan NKRI, termasuk konsep-konsep bernegara. Yang kita lakukan itu kan seperti biasa, tradisi bulan puasa itu kan santri menyebar. Itu kita selalu mengadakan training santri sebelum mereka, yang kita tanamkan bahwa tentang wawasan kebangsaan, bahwa apapun dalam bentuk dakwah kita itu, negara kesatuan itu harus tetap menjadi payung besar dalam mengajak ke masyarakat. DDI juga dalam berbagai macam sikap terhadap intoleransi itu selalu bersuara bahwa itu bukan suara Islam seperti itu. DDI juga menentang tindakan-tindakan anarkis, kita juga tidak membenarkan tindakan anarkis, dan seluruh tindakan-tindakan yang tidak menjadi rahmah itu kita selalu menentang. Dan kita selalu mengambil kesimpulan Pancasila adalah dasar negara yang sudah kita tidak perlu diskusikan lagi untuk mengambil kesimpulan lain, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia juga merupakan satu final bagi kita. Nggak ada lagi pembicaraan tentang itu. Bagaimana sekarang tinggal mengisi kemerdekaan dengan membangun manusianya secara utuh. Itu yang kita wawasan kebangsaan, menanamkan wawasan kebangsaan ini menjadi satu hal yang menarik begitu. Jadi para santri ketika pada bulan Ramadan itu disebar untuk mengabdi di tengah masyarakat, tetapi
tetap menanamkan selain keilmuan agama, tetapi juga menanamkan wawasan kebangsaan. Saya pikir itu juga untuk mencapai tujuan yang persatuan tadi ya. Lalu bagaimana kemudian ke depan ya? Ini kan pasti dengan semakin ya banyak godaan, terus kemudian masyarakat kita yang di desa-desa juga semua sudah terkoneksi dengan HP, semua sudah mencari informasi melalui HP, bahkan sekarang katanya guru bisa didapat dari Google itu gitu. Nah, bagaimana agar penguatan ini semakin membumi begitu wawasan kebangsaan, ideologi Pancasila, terus kemudian agama yang wasatiyah begitu. Nah, moderasi beragamanya seperti apa yang ditanamkan, yang disebarkan oleh DDI? Ya, kita di DDI selalu mengajarkan kalau perbedaan itu sudah melahirkan perpecahan, itu sudah bukan rahmah. Kemudian dari terjun ke masyarakat, kita selalu mengatakan bahwa ajaran kita bahwa al-adatu la tuhattihu illa biwujudi syarihin syar'i. Budaya itu jangan dilawan, jangan dibenturkan kalau memang tidak ada ajaran yang jelas yang melarangnya. Terimalah budaya itu sebagai bagian dari kekayaan kita. Jadi memang kita wanti-wanti budaya itu jangan melawan arus dengan budaya lokal selama tidak ada larangan yang jelas. Larangan yang jelas juga itu harus lagi dibahas sejelasnya seperti apa. Selama ini kita nggak ada benturan-benturan. Alhamdulillah. Karena memang dididik dari awal begitu masuk, ini wilayah perbedaan, ini wilayah orang harus saling menghargai. Oke. Terakhir Pak Kiai, bagaimana kemudian pesan ya sebenarnya, apa pesan sebenarnya yang ingin disampaikan oleh DDI dan Kiai juga kepada khususnya jamaah DDI dan umumnya generasi milenial yang sekarang ini kan ada budaya seperti ikut-ikutan begitu. Terus kemudian ada juga budaya pokoknya Islami lah, kira-kira begitulah. Jadi seolah-olah ya semua terlihat nampak Islami padahal kita tidak tahu akhlaknya seperti apa atau ajaran yang dia dapatkan seperti apa begitu. Bagaimana agar tidak generasi milenial terutama yang banyak mendapatkan asupan informasi dari media sosial ini agar tidak terjerumus atau terkena virus radikalisme itu sendiri? Saya kira kita selalu mengajarkan agama kita ini kan namanya agama damai, Islam. Seorang muslim itu harus menjadi sumber perdamaian. Itu yang selalu kita ajarkan di DDI sehingga dimanapun dia berada dia menjadi rahmah, tidak merusak. Kita selalu mengajarkan kepada santri itu dalam terjun ke masyarakat jadilah seperti lebah, tidak pernah merusak dan menghasilkan segala sesuatu. Jangan seperti lalat. Lalat itu kata orang Arab susah meyakinkan lalat bahwa sampah itu lebih indah daripada mawar itu lebih indah dari sampah. Tetap aja sampah. Jadi menjadi masyarakat seperti lebah, jangan menjadi seperti lalat itu. Mengenai ikut-ikutan, insya Allah kalau seluruh santri di Jawa maupun di mana kalau dibekali dengan dasar-dasar keagamaan, dia akan tahu di mana dia harus mengikut. Baik, terima kasih Kiai, perbincangan yang sangat luar biasa. Insya Allah akan membawa kebermanfaatan. Allahumma ya Rabb. Terus kemudian ada beberapa hal yang perlu kita garis bawahi bahwa jadilah seorang manusia penebar kebaikan, karena memang Islam salah satu tugasnya Nabi Muhammad adalah untuk untuk memperbaiki akhlak, menyebarkan akhlak yang baik. Dan insya Allah tentu tidak akan terjadi perpecahan kalau kita semuanya baik, begitu ya Kiai ya. Demikianlah perbincangan saya dengan Kiai Haji Basyid dari DDI. Semoga bermanfaat untuk masyarakat dan khususnya bagi kami. Kurang lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.